Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Komandan Lapangan WSBK 2022 yang juga staf ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan, Bapak Jamaluddin Maladi MT. Apa kabar Pak Jamal? Alhamdulillah, kabar baik, Bung Haji Agus. Juga hadir pimpinan tim WSBK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang juga anggota tim MONEP Akselerasi KEK Prawisata Republik Indonesia, Mas Topan Rahmadi Esos. Apa kabar? Alhamdulillah baik, bagus. Pak Jamal, pelaksanaan WSBK kemarin itu sukses ya? Alhamdulillah, Bang. Apa ukuran suksesnya Pak Jamal? Nah, seperti yang kita saksikan kemarin, jutaan pasang mata di seluruh dunia, bahkan di Nusa Tenggara Barat, menyaksikan pelaksanaan World Superbike SBK 2022 di sirkuit Pertamina Mandalika Lombok NTB Indonesia ini berjalan lancar dan sukses. Dari penonton yang berdatangan ke sirkuit dari Kota Mataram, dari segala penjuru. Itu dari pantauan-pantauan kami, saya sebagai Korlap yang diberikan amanah oleh Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bang Sul, untuk melaksanakan kegiatan ini bersama dengan para anggota Porkopinda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kabinda, BNN, dan para Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat, termasuk juga dengan para Kapolres se-Pulau Lombok dan para Dandim se-Pulau Lombok dan OPD-OPD provinsi semuanya. Jadi karena koordinasi kami, komunikasi kami yang intens, jadi semua kegiatan-kegiatan kemarin mulai dari manajemen traffic, penonton menuju ke sirkuit, alhamdulillah berjalan lancar, hampir tidak ada yang kita lihat yang terjadi kemacetan-kemacetan, crowded seperti yang pernah kita lihat pada saat SBK tahun lalu 2021 dan pada saat MotoGP bulan Maret beberapa bulan yang lalu. Nah, kalau kita lihat pada saat MotoGP itu terjadi crowded kemacetan yang luar biasa menuju ke sirkuit Mandalika dari bundaran Sungguh. Nah, kenapa? Karena di jalan tersebut pada saat itu belum sebagus sekarang. Dulu masih satu jalur dan sekarang jalan tersebut sudah 2 jalur dan 4 lajur. Nah, dan yang paling penting, kantong-kantong parkir yang sudah dibuat oleh ITDC dan MGPE, ada 9 kantong parkir baru di dalam kawasan Mandalika, itu menampung mobil, ribuan mobil, bahkan motor lebih banyak lagi. Nah, ini yang membuat terjadi tidak ada lagi. Kemarin kita temukan dengan jumlah penonton 51.000 lebih, cukup banyak. Nah, kalau penonton MotoGP memang sekitar 100.000 lebih, 2 kali lipatnya SBK. Nah, tapi kegiatan ini paling tidak belajar dari pengalaman pertama SBK tahun 2021 dan MotoGP 2022, dan sekarang kita benahi lagi. Sudah banyak perubahan-perubahan yang sudah kita laksanakan di lapangan, dan penonton juga tertib menuju ke pintu gate masing-masing menuju grandstand di mana tempat penonton itu membeli tiket. Nah, alhamdulillah kemarin hampir tidak ada crowded dan penonton merasa nyaman, dan di dalam sirkuit juga kita adakan Lombok Sumbawa Fair supaya penonton itu dimudahkan untuk pergi berbelanja ke tempat para pelaku UMKM kita yang kita siapkan sekitar 150 sampai 200 tenda. Nah, isi satu tenda dari seluruh kabupaten kota ya? Seluruh kabupaten kota. Bahkan ada datang dari para pelaku UMKM dari luar NTB, dari Jawa Timur, dari Sumatera kemarin, dari hasil kita lihat di lapangan. Alhamdulillah mereka merasa senang karena tamu-tamu kita dulu
pernah sempat datang dengan kegiatan yang sama, cuman pada saat itu dengan kondisi yang belum sempurna infrastruktur kita di sana, dan sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi penontonnya kan melampaui target ya? Atau sesuai target? Melampaui target. Jadi penonton kita yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN, ITDC dan MGPE sebagai pelaksana kegiatan event SBK maupun MotoGP, menetapkan jumlah penonton pada saat SBK kemarin sejumlah 45.000, Bang. Nah, kenapa ITDC atau MGPE menetapkan 45.000? Supaya bisa mengalahkan penonton terbanyak di dunia sebelumnya, yaitu di sirkuit Donington Park Inggris sejumlah 42.000. Maka pemerintah Indonesia menetapkan penonton di sirkuit Mandalika Lombok NTB Indonesia ini 45.000. Tapi dengan antusiasnya penonton kita, baik yang datang dari luar NTB maupun yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, yang datang dari Pulau Sumbawa maupun yang ada di Pulau Lombok ini, mereka rame-rame datang berbondong-bondong untuk mensukseskan menonton pergelaran SBK World Superbike tahun 2022 di Indonesia ini, tepatnya di sirkuit Pertamina Mandalika Internasional Lombok, dan jumlahnya sangat fantastis. Jumlah penonton yang hadir selama kegiatan event berlangsung selama 3 hari, tapi yang dihitung cuma 2 hari. 2 hari yang dihitung karena pada hari pertama itu dianggap tiketnya bonus, tapi hari kedua, Sabtu dan Minggu itu yang dihitung oleh Dorna. Nah, jadi penonton kita alhamdulillah berhasil sebanyak 51.629 penonton yang hadir menyaksikan balapan pertarungan yang sangat seru kemarin kita saksikan antara Toprak dan Alvaro Bautista. Menurut penilaian Mas Topan, pelaksanaan WSBK kemarin itu seperti apa? Baik, terima kasih, bagus. Saya ingin mengutip dulu nih Sun Tzu, ya. Sun Tzu itu bilang kemenangan itu direncanakan, ya, kemenangan itu direncanakan. Ketika pertama kali Bapak Gubernur pada saat itu berkomunikasi dengan kami untuk mengatakan bahwa kita harus sama-sama menyukseskan World Superbike ini, saya justru melihatnya bahwa Bapak Gubernur itu benar-benar concern, dia hands on. Jadi dia betul-betul lihat siapa yang dia pilih, siapa yang dia tempatkan di posisinya. Ketika seorang Pak, saya harus mulai dari awal dulu. Jadi ini rencana soalnya. Iya, betul. Rencana. Ketika Pak Jamal berdiskusi dengan kami, setelah berdiskusi dengan Pak Gubernur pada saat itu, saya sempat di dalam hati saya bilang begini nih. Ini dengan ditunjuknya seorang korlap, pasti seorang gubernur tahu kapabilitas, kompetensi dari sang korlap. Ini tidak main-main, karena ini bicara dunia. Saya katakan sama Pak Jamal pada saat itu, Pak, this is the momentum. Bapak bisa naik setinggi bintang di langit, tapi Bapak bisa jatuh juga di bawah. Ya, di sini yang saya katakan ini sangat hati-hati, Pak. Jadi saya bilang sama Pak Jamal, Pak, ayo Pak, kita sama-sama, kita pastikan semua stakeholder itu membantu. Dan ternyata, alhamdulillah, berkat semua kerjasama, apa yang disampaikan oleh Pak Jamal, apa yang dikhawatirkan tidak terbukti, malah menjadi prestasi yang melebihi target. Nah, itu satu. Jadi direncanakan dari awal. Memilih orang yang tepat, di posisi yang tepat, dan memiliki integritas di situ. Pak Gubernur udah tepat milih. Alhamdulillah. Terbukti soalnya, Pak. Kalau terbukti mungkin tidak tepat, jadi terbukti sekarang. Oke? Yang kedua nih. Yang kedua kita bicara dari sisi kebetulan saya ditunjuk jadi Kemenparekraf. Ini ke situasi tidak lagi normal, Pak. Kalau orang sukses, kegiatan sukses dalam situasi normal ya biasa. Anggaran banyak, semua banyak, kondisi global oke, ya kan? Tidak ada COVID, itu biasa. Tapi bagaimana kita bisa bangkit atau menunjukkan prestasi di saat situasi tidak biasa? Gitu. Perhatikan, anggaran terbatas, tapi NTB, Kemenparekraf RI berkolaborasi terkait persiapan eventnya, konten eventnya, Lombok Sumbawa Fair, sales mission, itu membuktikan bahwa trigger event itu membangkitkan orang untuk mau membeli tiket dan datang ke
Nusa Tenggara Barat ke Mandalika. Diprediksi kemarin itu oleh berdasarkan penjualan tiket dari luar itu di atas 6.500 wisatawan dari luar. Artinya menurut saya mungkin lebih pada saat hari-hari terakhir. Mungkin bisa sampai 8.000. Itu sudah bagus sekali dalam kondisi di mana event di dalam 3 hari, dalam kurun waktu 3 hari, let's say mereka datang pada saat hari Sabtunya, let's say berarti ada sekitar 6.000 sampai 7.000 orang yang datang pada saat itu. Dan saya yakin itu akan memberikan dampak ekonomi karena mereka pasti pesan hotel, pasti pesan makanan, pasti transportasi, dan yang paling penting lagi adalah berbicara tentang update status di sosial media. Mereka pakai handphonenya dan menyebarkan luas tentang masalah masalah daripada WSBK ini. Yang ketiga, wisatawan mancanegara. Ya, tadi saya bicara wisatawan Nusantara. Sekarang wisatawan mancanegara. Kemarin ketika kami duduk di sana, saya bertemu tuh Pak dengan kawan-kawan atau spectators dari Toprak. Saya tanya, dari mana Anda? Saya bilang. Turki ya? Ya, Turki. Dari mana Anda? Dari Australia. Jadi, spectators pendukung Toprak ini datang dari Australia, terbang kemari. Untuk apa? Untuk nonton itu. Gitu. Dia bilang, insya Allah kita akan datang lebih banyak lagi. Terlebih ketika mereka tahu bahwa Mandalika ini, mereka kan rata-rata Muslim tuh semuanya. Mereka, wah, this is our brotherhood. Jadi dia bilang begitu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu tuh menurut saya bahasa-bahasa yang membuat mereka tuh berasa dekat dengan Indonesia, dengan Mandalika. Ya, itu wisatawan mancanegara. Jadi mereka mau terbukti terbang dari Australia untuk nonton Toprak. Yang keempat, kita bicara tentang masalah wisatawan lokal. Ingat, UNWTO itu mengatakan bahwa sekarang ini posisi daripada kondisi pariwisata global itu belum pada titik normal. Diprediksi dia normal itu nanti di 2024, Pak Agus. 2024. Artinya ini 2022, 2024. Ya, masih ada waktu 2 tahun untuk bisa mencapai titik normalnya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara atau sebuah destinasi wisata ketika dia berada dalam kondisi seperti ini? Ada 3 segmentasi marketingnya. 1, bicara tentang market wisatawan lokal. Baru kedua, bicara tentang wisatawan yang namanya wisatawan domestik. Ketiga, baru bicara tentang wisatawan mancanegara. Jadi, yang dilakukan dengan World Superbike saat ini, di mana dominasi daripada penonton itu berasal daripada wisatawan lokal, yaitu memang kondisinya. Ada wisatawan Nusantara, ya itu memang kondisinya. Wisatawan mancanegara, ya itu memang kondisi. Artinya apa? Dari komposisinya seperti itu. Dengan kondisi resesi global seperti saat ini. Ya, loh, terus lagi kondisinya apa lagi? Tiket pesawat masih mahal, misalnya gitu. Ya kan? Resesi global, ya kan? Banyak faktor, varian-varian yang mungkin saja menyebabkan wisatawan harus berpikir ketika mereka akan datang seperti jumlahnya dulu. Nah, ini kan kita lagi merecovery nih Pak. WSBK yang kedua ini menurut saya adalah proses recovery. Recovery dari hal-hal yang belum sempurna di tahapan pertama. Di WSBK pertama. Tetapi ini sekaligus untuk membuktikan bahwa Lombok, bahwa Mandalika, bahwa NTB, bahwa Indonesia itu bisa jadi tuan rumah yang baik. Dulu ada masalah terkait custom, ya kan? Membongkar-bongkar segala macam, kacau. 2, dulu masalah traffic, sekarang tidak ada lagi. 3, ada masalah harga yang aji mumpung, sekarang sudah turun, tidak seperti dulu lagi. Jadi banyak faktor. Dulu penukaran tiket segala macam kacau, ya. Sekarang alhamdulillah orang sudah bisa lebih lancar semuanya, ya kan? Terus jalur-jalur transportasi yang dikoordinasikan oleh Pak Korlap dengan kawan-kawan juga sekarang lebih teratur lagi. Artinya apa? Dari sisi pelaksanaan, dari sisi wisatawan yang tertangani, betul-betul sudah lebih baik daripada World Superbike yang kemarin. Nah, lagi Pak Agus, bicara dari, let's say ada 40 ribuan orang yang dari wisatawan lokal, atau mungkin dia 30-40 ribuan orang. Itu kan menjadi promoter daripada destinasi. Mereka pasti mengupload terkait World Superbike di daerahnya, menjadi kebanggaan. Ini membuktikan bahwa spirit dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan gubernurnya Bapak Dr. Zulkifli Mansah dengan Korlapnya yang terus, saya tahu benar nih, Pak Korlap ini setiap hari berusaha mengadvokasi semuanya. Ayo kita bicara tentang mendukung acara World Superbike. Dan terbukti semua sekda, semua bupati itu berusaha untuk mendukung kegiatan ini. Ini bukan berbicara dipaksa-paksakan, enggak. Ini menurut saya
ini adalah pembuktian bahwa kita memang mencintai daerah kita, gitu. Mencintai, prideness, itu saya bilang kemarin adalah nasionalisme pariwisata, ya. Bagaimana kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini NTB ini provinsi yang kompak, dan itu bisa dibuktikan pada saat acara World Superbike itu. Nah, terakhir nih sekarang yang paling monumental menurut saya. Apa paling monumental? Bro, di acara itu ada yang namanya pagelaran budaya. Bayangin, di situ konten-konten budaya, ya, konten-konten menjadi khazanah keragaman daripada daerah kita. Itu dipertontonkan dan itu disorot oleh kamera-kamera yang jangkauannya minimal 172 juta penonton di seluruh dunia. Kebayang nggak nilai promosinya kalau dihitung? Jadi menurut saya hal-hal parameter yang tadi saya sebutkan itu sudah menunjukkan bahwa World Superbike itu memberikan brand equity yang sangat tinggi bagi destinasi pariwisata. Setelah bicara brand equity, baru bicara juga tentang, tadi saya bilang, prideness kita sebagai masyarakat lokal itu dibuktikan dengan kekompakan kita menonton bersama acara World Superbike ini. Kira-kira begitu, Pak Agus. Mas Topan sempat ketemu Pak Menteri nggak? Oh iya, sempat, Pak. Apa komentar Pak Menteri Sandiaga Uno? Gini. Jadi kebetulan, alhamdulillah beliau datang ke rumah makan, Pak. Ada dua. Rumah makan mana? Rumah makan Taliwang Haji Murad, Pak. Jadi beliau kan kalau selalu datang tuh menikmati kuliner. Nah, di sela-sela pembicaraan itu, kami berbicara banyak hal. Salah satunya adalah berbicara tentang dukungan. Bagaimana progres dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait daripada World Superbike. Saya laporkan bahwa alhamdulillah bagaimana pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat benar-benar menempatkan porsi tanggung jawabnya, menggabungkan, mengkolaborasikan semua elemen daripada Forkopimda itu sangat luar biasa. Dan juga saya jelaskan juga bahwa letak di mana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mendukung itu sangat pas. Pertama apa? Bicara tentang hosting fee. Ya, hosting fee ini adalah sesuatu yang sangat menentukan apakah Dorna sebagai pemilik hak rights daripada event rights daripada ini mau atau tidak dia menyelenggarakan event itu di Indonesia. Banyak sekali negara yang menginginkan, belum tentu Dornanya mau, ya kan? Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah dengan dukungan daripada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akhirnya bisa diselenggarakan, ya, hosting fee. Yang kedua adalah saya jelaskan juga adalah berbicara tentang dukungan promosi dan kegiatan-kegiatan lain. Lombok Sumbawa Fair terwujud juga dengan berkat dukungan daripada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alhamdulillah juga diikuti oleh banyak UMKM. Malah kemarin Pak Gubernur dan Pak Jamal mengatakan ini sudah di atas rata-rata, hampir 400 ya Pak ya? Iya. Hampir 400 UMKM yang hadir di sana. Dan alhamdulillah itu menunjukkan suatu prestasi. Jadi overall Pak Menteri mengatakan bahwa ini memberikan dampak yang sangat besar sesuai dengan target beliau itu agar kebangkitan ekonomi itu kebangkitan daripada pariwisata itu dimulai dari KEK pariwisata yaitu Mandalika, di mana di situ ada World Superbike, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Jadi Mandalika ini sudah benar-benar siap ya untuk penyelenggaraan siap, Pak. WSBK dan MotoGP. Siap sekali, Pak. Mas ada yang perlu dievaluasi? Nah, terkait dengan memang setiap event apapun nama apalagi internasional dunia itu pasti ada kekurangan-kekurangan yang kita temukan di lapangan. Nah, ini kan untuk pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran kita semua baik dari ITDC, MGPE maupun kami dari Pemprov NTB yang menjadi tanggung jawab terdepan dalam hal ini. Untuk tahun ini WSBK ini jadi Pemprov NTB itu menjadi korlap penanggung jawab terbesar di dalam kegiatan WSBK tingkat dunia ini. Nah, banyak masukan-masukan kemarin, transportasi, manajemen trafficnya sudah bagus, semua tidak terjadi kemacetan. Tetapi di dalam sirkuit ternyata ada sedikit masalah. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita Nusa Tenggara Barat ini sebagai provinsi yang mayoritas Muslim, nah tentu di dalam sana harus kita siapkan tempat ibadah. Karena orang penonton itu dari subuh, dari pagi sudah menuju ke sirkuit. Tentu akan
harus melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama seperti itu. Bukan saja Muslim, di dalam sirkuit itu harus kita siapkan juga untuk umat-umat kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Jadi 5 agama di Indonesia ini harus kita siapkan fasilitas untuk ibadahnya. Karena penonton dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam pada saat hari terakhir. Karena di sana disiapkan ada konser musik Nusantara, ada artis-artis ibu kota. Tentu ada kuliner juga yang merasa nyaman, dan kuliner-kuliner yang jual di sana itu murah, gitu loh, murah sekali. Kenapa bisa murah? Karena memang tahun ini ITDC dalam hal ini MGPE memberikan tempat kepada kami Pemprov NTB ini untuk berjualan tanpa dipungut biaya. Nah, kami pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi dan UMKM menyampaikan kepada mitranya, yaitu para UMKM kita, untuk dapat berjualan di dalam tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan pemerintah lah yang menyiapkan semua tempat jualannya. Tinggal para pelaku UMKM kita datang membawa makanan, minuman dengan waktu yang sudah ditentukan. Tidak boleh di bawah jam 7 atau jam 8 karena makanan harus masuk lebih awal seperti itu. Yang termasuk juga dengan yang terjadi kemarin, yang sempat terjadi ada kisruh sedikit, ini perlu kita harus evaluasi terkait dengan tiket. Ya, ini sangat penting memang dari MGPE atau Explorin dalam hal ini, tiket masuk ke sirkuit itu tidak seperti dulu pada saat SBK pertama dan MotoGP bulan Maret. Kalau dulu sangat ribet sekali, belum orang sudah beli tiket harus ditukar dengan gelang, nunggu antri di mana-mana, terjadi kemacetan, terjadi penumpukan penonton atau masyarakat, itu sangat menguras tenaga dan pikiran. Sekarang yang dilaksanakan seperti itu udah dihilangkan. Cukup dia memakai barcode, barcode dengan tiket yang dipegang itu sudah bisa masuk. Nah, cuman kendalanya pada saat penyekatan. Nah, dari pihak Polda memang bagus sekali kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak Kapolda beserta jajaran itu, saya sebagai klub sangat setuju 1000%. Nah, karena apa? Penonton yang masuk ke sirkuit dari Bundaran Bisam itu, di situ mulai penyekatan pertama, karena ada 2 tempat penyekatannya, kemana pintu atau gate yang dituju oleh penonton, tergantung tiket yang dibeli. Nah, ketika membeli tiket di IJK, maka penonton di Bundaran Bisam itu harus melalui jalan lama Sengkol ke kanan. Gitu loh. Kalau yang beli tiket di pintu di grandstand AB atau di VIP warna merah, jadi harus melalui bypass Bundaran Bisam, bypass lurus, baru Bundaran Sunggung belok kanan menuju ke depan sirkuit. Kalau penonton yang membeli tiket di festival CH dan Bukit 360, Bundaran Bisam, bypass Mandalika, Bundaran Sunggung lurus. Nah, ini yang menyebabkan harus penonton kalau sebanyak 51.000, bahkan nanti kalau MotoGP seperti yang terjadi bulan Maret beberapa bulan yang lalu sebanyak 100.000 lebih, maka akan kewalahan petugas atau keamanan yang ada di lapangan untuk mengatur. Kalau sekedar barcode atau etiket, kalau sudah dengan gelang sudah ada warna masing-masing. Begitu angkat tangan, merah, lurus, gitu. Seperti itu kira-kira. Kalau IJK, pasti lewat Sengkol, warnanya hijau. Nah, tapi kalau dengan etiket, belum petugas mana tiketmu. Ya kan, harus pakai handphone, Android, belum lelet, nggak beli pulsa lagi. Itu yang membuat, jadi di bundaran itu nggak boleh. Oh, nanti tiketnya dalam bentuk gelang maksudnya? Harus dalam bentuk gelang. Harus dalam bentuk gelang. Nah, ini yang sempat kemarin dari pihak penyelenggara agak terlambat untuk menyiapkan gelang, karena cukup dengan barcode saja atau etiket sudah bisa masuk, tapi menyulitkan pemilahan di Bundaran Bisam menuju ke sirkuit. Di situ tempat anunya agak pasti ada kemacetan gitu loh, karena petugas harus memeriksa barcode masing-masing atau tiket. Nah, ini yang membuat terjadi kemacetan. Alhamdulillah dengan waktu yang sangat mepet, akhirnya panitia penyelenggara MGPE dalam hari ini Explorin menyiapkan gelang. Dan alhamdulillah begitu sampai bundaran tinggal angkat tangan warna gelang masing. Begitu hijau belok kanan, begitu merah lurus. Nah, seperti itu. Begitu biru lurus. Nah, ke depan mungkin lewat kesempatan ini saya sampaikan kepada ITDC, MGPE, Explorin, penyelenggara SBK MotoGP, kalau bisa ke depan nggak usah pakai gelang lagi, cukup pakai ID card. ID card itu tinggal di warna. Kalau dia warna tiketnya IJK hijau, maka ID cardnya harus hijau.
Kalau dia menonton di AB harus merah, atau VIP harus dia ID card-nya merah. Begitu juga yang nonton ke festival Ora Biru harus ID card. Begitu sampai Bundaran Bisem tempat pembagian penonton, di situ tinggal kita angkat ada ID card-nya. Kita perlihatkan kepada petugas, itu akan mempermudah menurut saya. Akan mempermudah untuk menonton. Cuman memang harga ID card ini ada tambah kos biaya. Nah, kalau menurut saya ya tinggal ditambah saja jumlah harga tiketnya, karena ini ID card bisa menjadi souvenir bagi penonton bahwa saya pernah nonton loh MotoGP atau SBK pada saat SBK tanggal 11 sampai 13 yang begitu lancar penontonnya, tidak terjadi crowded, makanan dan minuman di dalam murah. Nah, cuman memang tadi saya sampaikan ada masih kekurangan-kekurangan seperti ada musola, masukan-masukan dari masyarakat kita. Kami sangat setuju sekali. Bukan saja umat muslim, tapi seluruh umat beragama, karena yang nonton itu bukan saja umat muslim, Bang Haji. Jadi di sana harus disiapkan tempat ibadah kita masing-masing di dalam sirkuit, seperti itulah kira-kira. Dan yang paling penting sekarang bahwa Indonesia sudah, atau tepatnya NTB Nusa Tenggara Barat ini sudah menjadi saksi sejarah untuk dunia. Di kegiatan event SBK pada hari Minggu kemarin tanggal 13, kita membuktikan bahwa Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik bagi dunia. Karena penonton yang selama ini terbanyak di dunia yaitu di sirkuit Donington, Inggris, 42.000. Kami di Indonesia ini, di Lombok ini, dari Mandalika, di NTB ini bisa menghadirkan penonton sebanyak 51.629 orang penonton. Dan sekarang dunia lagi tergoncang dengan kegiatan SBK pada hari Minggu kemarin tentang SBK dan motorsport. Sudah lapor Pak Gubernur enggak komandan lapangan? Alhamdulillah Pak Gubernur kebetulan langsung beliau hadir pada saat itu. Dari hari pertama beliau hadir, hari kedua juga hadir, beliau nonton, hari ketiga pun beliau hadir karena beliau ada penyerahan trofi juga bersama Pak Bambang sebagai Ketua IMI Pusat. Nah, dan beliau menyaksikan langsung bagaimana antusiasnya penonton segala macam. Beliau sebagai gubernur tidak harus percaya, tidak langsung percaya kepada kami sebagai Korlap atau yang diberikan kepercayaan oleh beliau untuk mensukseskan kegiatan ini. Tentu harus dibuktikan dengan secara langsung oleh beliau, di mana kegiatan tersebut alhamdulillah. Dan yang paling yang merasa senang kami sekarang, ya, kita bekerja beberapa bulan dengan tenaga, pikiran terkuras segala macam karena ini event internasional seperti disampaikan oleh Bang Topan Rahmadi tadi. Ini tidak main-main. Ini mempertaruhkan nama Indonesia, nama NTB di mata dunia. Nah, dan kami sudah membuktikan kepada negara Republik Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, bahwa kami sudah mensukseskan kegiatan ini dengan penonton terbanyak di dunia. Maka nama Indonesia sekarang sudah bertengger di nomor 1 di dunia terkait dengan WSBK. Mas Topan ada closing statement? Ya. Silakan. Maret ke depan ini kita bicara World Superbike selanjutnya. Yang ketiga di Indonesia. Yang ketiga di Indonesia. Apa yang kita sudah lakukan di World Superbike 2022 adalah prestasi yang terus kita harus tingkatkan. Karena kita berharap di World Superbike 2023 nanti penontonnya lebih beragam, ya kan? Terus yang kedua, dengan penonton lebih beragam, kita berharap juga kuantitinya pun meningkat, lalu berharap juga tentunya dengan manajemen dan stakeholder yang semakin kompak, kan begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan satu hal, bahwa NTB harus mempersiapkan dirinya untuk paling tidak selama 10 tahun ke depan kita akan membiasakan diri kita menjadi daerah yang disorot oleh dunia. Nah, ketika menjadi daerah yang disorot oleh dunia itu harus lengkap atributnya. Artinya apa? Jangan sampai sampah di mana-mana. Jangan sampai ada kerusuhan misalnya, nauzubillah min zalik. Jangan sampai ada destinasi-destinasi wisata yang tidak aman. Ini yang menjadi tantangan kita.
Ya, kalau kita bisa buktikan itu, kalau kita bisa jaga itu, maka memang kita pantas menjadi destinasi support sport tourism dunia. Dan promotor-promotor besar, tidak hanya Dorna mungkin, tapi banyak juga promotor-promotor sport yang lain akan berduyun-duyun datang ke Lombok, akan berduyun-duyun datang ke NTB dan mempromosikan daerah kita. Jaga kualitas daripada pelayanan kita, jaga daripada bagaimana kita bersikap sebagai warga Nusa Tenggara Barat yang baik di dalam menerima dan melayani wisatawan. Saya pikir itu bagus. Kalau Pak Jamal? Jadi kalau kita lihat kegiatan event SBK kemarin berjalan lancar dan sukses, tentu masyarakat Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat sudah melaksanakan misi NTB Gemilang yang ke-6, yaitu NTB Aman dan Berkah. Nah, kemarin kegiatan kita, alhamdulillah, pelaksanaan dari manajemen transportasinya, masyarakat penonton kita dari rumah menuju ke sirkuit itu dalam pelaksanaan untuk menonton itu, alhamdulillah lancar semuanya. Dan ketika ini aman kegiatan kita, event-event ini, maka seluruh masyarakat kita, para pelaku UMKM kita, dan semua stakeholder mendapat keberkahan dari kegiatan event internasional ini. Dan yang paling penting, terima kasih kepada semua pihak. Tanpa dukungan semua pihak, kami Ketua Panitia atau Korlap SBK ditunjuk oleh Pak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ada apa-apanya ketika kita tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat yang paling bawah. Dalam hal ini ada Forkopimda. Terima kasih kepada Pak Kapolda Nusa Tenggara Barat beserta jajaran yang sudah mengawasi, sudah mengamankan transportasi di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pak Danrem beserta jajaran, Forkopimda, Pak Kabinda beserta jajaran, BNM beserta jajaran, dan termasuk Pak Kadishub Provinsi NTB yang sangat luar biasa. Beliau selalu di jalan melihat kondisi trafik, kemacetan, dan semua tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ormas yang ada di NTB ini, Pulau Lombok ini. Jadi semua kita menjadi pelaku sejarah bahwa sekarang sirkuit Pertamina Mandalika International Lombok sudah membuktikan bahwa kita semua menjadi sirkuit penonton terbanyak di dunia saat ini. Ya, ini yang bisa kita persembahkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, negara dan merah putih. Dan salam NTB Gemilang. Terima kasih Pak Jamal, terima kasih Mas Topan atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.